Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Olimpiade Paris 2024 sudah selesai dan Indonesia tetap dengan perolehan medali, yaitu 2 medali emas dan 1 medali perunggu, di mana 2 medali emas itu didapatkan dari angkat besi dan panjat tebing. Medali perunggunya itu didapatkan dari cabang bulu tangkis tunggal putri. Hasil yang diperoleh Indonesia di cabang bulu tangkis ini termasuk hancur-hancuran, karena targetnya itu adalah untuk mendapatkan emas di tunggal putra dan ganda putra. Kenapa PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia berani memberikan target seperti itu? Berdasarkan hasil dari turnamen terakhir All England, di mana di turnamen All England itu Indonesia berhasil menempatkan All Indonesian Final di tunggal putra dan di ganda putra juga mendapatkan juara. Oleh karena itu ditargetkan untuk bisa mendapatkan medali emas, tapi ternyata meleset gitu. Dan ini sebenarnya bukan kali pertama ya di mana Indonesia itu tidak berhasil mendapatkan emas di ajang Olimpiade. Pertama kali terjadi itu adalah pada waktu Olimpiade 2012 di London, di mana Indonesia tidak mendapatkan medali emas ya. Saya nggak tahu apakah dapat medali perak atau perunggu, kayaknya nggak juga deh. Itu kegagalan pertama, dan setelah tahun 2012 itu dilakukan perombakan besar-besaran terhadap pengurus dan jajaran kepelatihan di Persatuan Bulu Tangkis Indonesia, dan pada tahun 2016 tradisi emas itu kembali datang, yaitu di mana Indonesia melalui cabang bulu tangkis di sektor ganda campuran berhasil memenangkan emas melalui pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir, di mana di final mereka mengalahkan pasangan dari Malaysia. Dan berbicara tentang tahun 2016, di final cabang bulu tangkis saat itu Malaysia tuh mempunyai kesempatan yang paling besar untuk mendapatkan medali emas pertama, karena di cabang bulu tangkis ada 3 wakil Malaysia masuk final. Artinya mereka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan emas, yaitu dari sektor tunggal putra ada Lee Chong Wei, kemudian dari sektor ganda putra saya nggak tahu namanya, Goh Fi Sem dengan Tan Wei Kiang ya kalau nggak salah. Kemudian di ganda campuran, dan ternyata Malaysia di ketiga-tiga final itu gagal. Sangat disayangkan ya sebenarnya. Malaysia saat itu mempunyai kesempatan yang paling besar untuk mendapatkan medali emas pertama di ajang Olimpiade. Namun nasi sudah menjadi bubur. Itu sudah menjadi catatan sejarah. Berbicara tentang Olimpiade tahun 2024, sebenarnya 2 hari atau 3 hari sebelum acara penutupan, Malaysia itu mempunyai kesempatan untuk menambah medali melalui cabang balap sepeda, di mana ada salah satu atlet Malaysia yang namanya Azizul Hasni. Beliau sudah beberapa kali mengikuti Olimpiade dan catatan beliau cukup bagus, yaitu pernah mendapatkan perunggu dan pernah mendapatkan perak juga di 2 edisi Olimpiade sebelumnya. Jadi Malaysia mempunyai target agar Azizul Hasni ini bisa mendapatkan medali emas di Olimpiade Paris 2024 ini. Tapi ternyata Azizul Hasni didiskualifikasi. Kemudian atlet kedua Malaysia masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan medali juga. Dan ternyata atlet Malaysia yang kedua di cabang balap sepeda ini juga mengalami kecelakaan, di mana atlet balap sepeda Malaysia dan atlet balap sepeda Jepang itu tabrakan ya. Jadi sehingga mereka tidak bisa melanjutkan balap sepeda, sehingga kesempatan Malaysia untuk mendapatkan medali itu tidak kesampaian ya. Itu yang namanya nasib tidak berpihak. Teman-teman, saya membaca satu komentar dari netizen Malaysia ketika saya berbicara tentang kosakata cakalele. Dalam video tersebut saya memberitahu bahwa cakalele menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah tarian yang dilakukan oleh orang-orang dari Maluku dan Halmahera. Kemudian di Kamus Melayu Malaysia, cakalele itu adalah kosakata natif dan dituliskan itu adalah tarian orang-orang dari Maluku dan Minahasa. Dan di dalam video tersebut saya menjelaskan lokasi Minahasa itu di mana, lokasi Halmahera itu di mana. Dan di video tersebut saya bertanya, apakah secara implisit Kamus Melayu Malaysia itu ingin mengatakan bahwa Halmahera itu sama dengan Minahasa, atau Minahasa itu sama dengan Halmahera? Netizen Malaysia ini mengatakan, coba kamu cari di Google. Itu pas di Google itu tertulis bahwa cakalele itu juga tarian dari Minahasa.
cara berpikir ini sangat menarik ya teman-teman. Kenapa saya sebutkan sangat menarik? Karena saya mengetahui latar belakang netizen yang memberi komentar ini, di mana beliau ini adalah pensiunan pensyarah. Pensyarah itu kan berarti pengajar ya, atau dosen di UKM atau Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebentar. Berarti kan ada bangsa Malaysia. Kan namanya Universiti Kebangsaan Malaysia. Berarti kan kebangsaan Malaysia. Bangsa Malaysia ada dong. Bukan hanya bangsa Melayu, bangsa Cina, dan bangsa India saja. Berarti ada bangsa Malaysia. Betul nggak? Oke. Saya baru ingat nih. Oke. Saya kaget ya dengan cara berpikir, anggaplah kita sebut netizen Malaysia ini Bapak A lah. Saya kaget dengan cara berpikir Bapak A ini karena mengetahui latar belakang beliau sebagai seorang pensiunan dosen di Universiti Kebangsaan Malaysia, di mana dosen itu biasanya mempunyai cara berpikir yang ilmiah, dan untuk mengkonfirmasi sebuah data atau sebuah keterangan, itu ada yang dinamakan hard data, ada yang dinamakan soft data. Dimana kalau hard data itu seperti bukti tertulis yang berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang bisa divalidasi, yang bisa dipertanggungjawabkan otoritasnya. Itu salah satu sumber hard data. Dan kalau mahasiswa mendapatkan sumber data yang seperti itu udah nggak bisa dibantah ya. Nah, yang sering bisa dibantah itu adalah kalau misalkan kita tidak mempunyai hard data dan yang kita miliki adalah soft data. Dalam kaitan ini, ketika saya berbicara tentang definisi kosakata cakalele, itu saya menggunakan hard data. Hard data saya apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia. Di kedua kamus itu terdapat kosakata cakalele. Dan seperti biasa, kalau kita berpikir secara ilmiah, maka kita akan membandingkan dua hard data ini. Apakah mereka konsisten atau tidak konsisten? Itu pertama. Yang kedua, anggaplah tidak konsisten. Maka kita bisa berpikir ke belakang sedikit lagi. Siapa yang lebih mempunyai otoritas, yang lebih mengerti dengan kosakata cakalele ini? Apakah orang dari otoritas Indonesia atau otoritas Malaysia? Sedangkan cakalele itu adalah tarian dari Maluku dan Halmahera. Maluku dan Halmahera itu ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, yang sangat mengejutkan saya adalah di mana pensiunan dosen ini menyarankan saya untuk mencari di Google bahwa kosakata cakalele itu juga adalah tarian orang Minahasa. Ini sangat menarik. Kenapa saya harus mencari di Google? Kedua-dua kamus dengan otoritas yang jelas itu menunjukkan bahwa kosakata cakalele itu ada di sana semua. Terkecuali kalau saya tidak mempunyai informasi di kedua-dua otoritas ini, baik di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun di Kamus Melayu Malaysia, maka saya akan mencari sumber yang lain, yang dimana sumber yang lain itu bisa aja diperdebatkan. Sebenarnya apa yang tersirat dari permintaan Bapak A ini kepada saya untuk saya mencari di Google? Tersiratnya adalah seperti ini, bahwa beliau tidak percaya dengan definisi kosakata cakalele yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, beliau meminta saya untuk mencari di Google. Menurut saya, ini permintaan yang absurd. Karena saya mempunyai dua hard data dari otoritas yang jelas, Indonesia dan Malaysia. Dan saya berterima kasih kepada salah satu netizen Indonesia. Beliau berasal dari Indonesia Timur. Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa jenis tarian perang yang hampir-hampir sama seperti cakalele. Tapi nama tarian itu ada yang namanya upasa, ada yang namanya kabasaran. Beliau menjelaskan bahwa dari segi bahasa yang digunakan dalam tarian itu berbeda. Menurut saya adalah tarian yang berbeda. Orang akan melihat secara sekilas, oh ini sama dengan cakalele. Enggak, teman-teman. Indonesia itu sangat beragam. Bahwa cakalele itu adalah tarian dari Maluku dan Halmahera. Kalau ada tarian yang sejenisnya sama, itu bukan berarti itu sama dengan cakalele. Oleh karena itu, di Indonesia kita mengenal yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Tapi jangan menyamakan. Menyamakan bahwa
oh ini tariannya seperti Cakalele, oke ini nama tariannya Cakalele. Enggak ya. Jadi kepada Bapak A, saya tidak menyebutkan nama Bapak karena saya masih menghormati Bapak sebagai orang tua yang saya harus hormati. Kalau orang Jawa disebut mikul dhuwur mendem jero, Bapak bisa carilah itu apa artinya gitu ya. Itu adalah salah satu nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia, terutama orang Jawa, karena saya adalah bersuku Jawa. Kemudian ada komentar dari netizen Malaysia yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu merusak bahasa Melayu karena terlalu banyak kosakata bahasa Jawa di dalam bahasa Indonesia. Orang ini ingin tetap mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Kalau menurut saya ya orang ini ignorant dan terlalu picik dalam berpikirnya. Tapi ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Berdasarkan komentar dari netizen Malaysia ini, mari kita berbicara tentang sebuah lagu Jawa yang dinyanyikan oleh almarhum Didi Kempot yang berjudul Pamer Bojo. Mungkin teman-teman pernah melihat video saya ketika saya berbicara tentang kosakata dari Indonesia Timur, di mana saya berbicara tentang lagu yang berjudul Waktu Hujan Sore-Sore, di mana ternyata banyak kosakata dalam lirik lagu Waktu Hujan Sore-Sore itu terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia. Nah, pendekatan yang sama ingin saya lakukan untuk menjawab salah satu komentar netizen yang Malaysia yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu telah merusak bahasa Melayu karena banyak memasukkan kosakata bahasa Jawa. Jadi kita lihat sebenarnya siapa yang merusak bahasa Melayu itu. Kosakata pertama, pamer. Karena judul lagu ini kan Pamer Bojo tuh. Kosakata pertama itu adalah pamer. Kosakata pamer itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu mempunyai arti menunjukkan sesuatu dan mempunyai nilai arti rasa, yaitu di mana menyombongkan diri. Itu arti kosakata pamer di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan teman-teman bisa melihat arti kosakata pamer di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, apakah ada kosakata pamer di Kamus Melayu Malaysia? Ada. Terdapat penyempitan arti. Kamus Malaysia tidak terdefinisi tentang rasa yang saya sebutkan tadi. Kosakata berikutnya. Koyo ngene rasane wong nandang kangen. Kangen di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya rindu. Dan di Kamus Melayu Malaysia, kangen itu adalah kosakata pinjaman bahasa Jawa dan artinya juga rindu. Rino wengi hatiku rasane peteng. Peteng itu bahasa Jawa. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya gelap. Nah, apakah ada kosakata peteng di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada, tapi itu bukan kosakata pinjaman bahasa Jawa. Apakah ada kosakata peteng di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada, dan di situ disebutkan kosakata pinjaman bahasa Jawa. Apakah arti kosakata peteng di dalam Kamus Melayu Malaysia itu gelap? Teman-teman bisa lihat sendiri. Bagaimana bisa kosakata peteng dari bahasa Jawa diartikan seperti itu. Tansah kelingan kepengen nyawang sedelo wae wis emoh tenang cidro janji tegane kowe ngapusi. Kowe di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis bukan kosakata bahasa Jawa, dan artinya teman-teman bisa lihat apakah ada kosakata kowe di dalam Kamus Melayu Malaysia. Ada, dan di situ tertulis kosakata pinjaman bahasa Jawa yang artinya engkau. Kowe kalau di bahasa Indonesia kan artinya engkau. Jadi Kamus Melayu Malaysia lebih Jawani dibanding Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cidro janji tegane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni nangis batinku gratis uripku. Urip di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kosakata bahasa Jawa artinya hidup, dan di Kamus Melayu Malaysia itu ada kosakata urip dan itu kosakata pinjaman bahasa Jawa dan artinya hidup. Teles kebes netes eluh neng dodoku. Teles di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya basah, dan ada juga kata turunan telesan. Telesan itu artinya kain basahan. Apakah ada
kosakata teles di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada. Dan di situ dituliskan bahwa teles adalah telesan. Telesan itu dituliskan kain basahan. Sama persis dengan apa yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa di Kamus Melayu Malaysia tidak dituliskan arti kosakata teles? Ya, silahkan aja kepada yang menyusun kamus untuk menjelaskan mengapa justru yang dituliskan itu kosakata turunannya, telesan, di mana kosakata dasar telesan itu adalah teles. Mengapa kosakata teles itu tidak dituliskan artinya di dalam Kamus Melayu Malaysia? Dudu klambi anyar sing ning jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku. Kembali kepada komentar oleh netizen Malaysia yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia yang katanya itu bahasa Melayu Indonesia itu sudah dirusak oleh bahasa Jawa. Kan gitu kan ya katanya ya. Oke, sebagai pengetahuan aja bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu di Indonesia itu adalah bahasa yang dipertuturkan terutama oleh mereka yang berasal dari Riau. Kemudian ada sebagian yang dari Sumatera Utara, kemudian ada yang sebagian dari Palembang mungkin, kemudian ada sebagian dari Kalimantan. Nah, itu bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah berkembang. Bahasa Indonesia mengadopsi banyak kosakata, menjawab komentar dari netizen Malaysia yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu kemelayuannya itu sudah rusak, sudah dirusak oleh kosakata bahasa Jawa. Melihat apa yang sudah kita obrolkan sekarang, di mana di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, semua kosakata yang kita obrolkan itu ada di dalam sana, ada di dalam kamus itu. Jadi sebenarnya yang membuat bahasa Melayu tidak murni itu sekarang siapa? Apakah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Malaysia? Silahkan dijawab. Itu saja teman-teman, semoga kita semua sehat walafiat. Dadah!